Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 08011282227062 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama, yaitu dari soal ini diketahui dua input array A dan B yang berisikan bilangan bulat sebanyak N dan M bilangan. Setiap bilangan yang masuk pada suatu array tidak boleh sesama, tidak boleh beda, tidak boleh menjadi input ke array yang lain. Lalu kita pindahkan isi dari masing-masing array ke array C dan D, di mana array C berisikan anggota setiap array bilangan A, tetapi bukan anggota bilangan array B, dan D adalah array yang berisikan bilangan anggota array B, tapi bukan anggota array A. Misalnya, array A itu elemennya 1, 3, 7, 8, 10, dan array B 1, 2, 7, 9, maka array C-nya akan mencetak 3, 8, 10, dan array D-nya yaitu akan mencetak 1, 2, 9. Di sini kita akan lihat pseudocode dari soal nomor 1. Kita buka dulu pseudocode dari soal nomor 1. Ini akan kita lihat kita akan lihat di sini bagian pseudocode dari soal nomor 1. Pertama, kita akan awali dengan begin, lalu kita deklarasikan variabel N dan M dengan tipe data integer. Lalu kita read, kita input variabel N dan variabel M. Lalu kita deklarasikan lagi variabel A dengan N, variabel B M, Cn, Dm, Cnt, Cntc, Cntd. Di sini seharusnya bisa dipindahi ke bawah. Jadi variabel Cntc akan bernilai 0 dan variabel Cntd akan bernilai 0 dengan di sini tipe datanya integer. Masuk ke pernyataan perulangan for begin, kita akan input variabel A indeks ke I. Masuk lagi pernyataan perulangan for input variabel B indeks ke I, masuk pernyataan for, lalu kita deklarasikan bahwa for bernilai false dengan tipe data boolean. Masuk pernyataan perulangan J, masuk begin, kita akan masuk pernyataan kondisi HI sama dengan BJ, maka font sama dengan true, lalu pakai break. Kemudian jika tidak sama dengan font, maka CNTC sama dengan AI, lalu CNTC plus. Lalu masuk ke pernyataan perulangan for, P sama dengan 0 to M. Di sini kita akan masuk font sama dengan false, font bernilai false dengan tipe data boolean. Masuk pernyataan for, jika BI sama dengan AJ, maka begin font sama dengan true, break. And lalu masuk pernyataan if, jika if tidak sama dengan font, maka D, CNTD akan bernilai BI. Lalu CNTD plus, masuk pernyataan for, I sama dengan 0 to CNTC, maka cetak C indeks ke I. Masuk pernyataan for lagi, I sama dengan 0 to CNTD, maka cetak variabel D indeks ke I. Lalu kita akhiri dengan N ini untuk N semikolon untuk menutup perulangan for, dan N titik untuk mengakhiri pemrograman. Baiklah, setelah dari pseudocode akan kita lihat ke flowchart. Jadi untuk flowchart dari soal nomor 1 itu seperti ini. Seperti biasa kita akan menggunakan start untuk mengawali pemrograman. Dan ini merupakan flowchartnya. Setelah melihat flowchartnya, kita akan masuk ke bagian codingannya. Codingan dari soal nomor 2 yaitu seperti ini. Lalu kita akan
lihat codingan dan akan menjelaskan penjelasan dari program atau codingan ini. Pertama, kita pesan file .iostream dengan tipe untuk memesan file seperti cout, cin, dan lain-lain using std untuk memberitahu kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang ada pada std in main sebagai fungsi utama. Lalu ini kurung kurawal untuk mengawali pemrograman. Kita pesan di memori variabel n dan m dan tipe data integer. Cetak di layar, masukkan panjang array b, kita input variabel n untuk menyimpan panjang dari array a. Lalu kita cetak lagi, masukkan panjang array B dengan menginput variabel M untuk menyimpan panjang dari array B. Di sini kita pesan di memori variabel ini dengan tipe data integer, lalu kita deklarasikan bahwa variabel cntc bernilai 0, cntd bernilai 0, kita cetak di layar, masukkan elemen array A, lalu menggunakan pernyataan perulangan for, dan kita input variabel A indeks I, kita cetak lagi, masukkan elemen array B, kita menggunakan pernyataan perulangan for, kita input variabel B indeks ke I, masuk pernyataan perulangan for, lalu kita pesan di memori variabel font dengan tipe data boolean, kita deklarasikan bahwa font itu bernilai false, kita masuk lagi ke pernyataan perulangan for, dan pernyataan if, jika A sama A indeks I sama dengan B indeks ke J, maka font akan bernilai benar. Break, jika tidak sama dengan font, maka C indeks cnt underscore C, maka diisi dengan A indeks ke I, cnt C++. Di sini dilakukan sama, tapi bedanya di sini untuk array ke D. For I, masuk ke pernyataan perulangan for, lalu kita deklarasikan font sama dengan false, lalu masuk ke pernyataan perulangan for, J sama dengan 0, lalu jika BI sama dengan AJ, B indeks ke I sama dengan A indeks ke J, maka font akan bernilai true. Break, if jika tidak sama dengan font, maka D cntd akan diisi oleh B indeks ke I, cntd++. Lalu di sini kita cetak isi dari array C, kita menggunakan perulangan lagi, lalu kita cetak hasil dari C indeks ke ini, lalu kita cetak lagi di layar isi array D, masuk pernyataan perulangan, cetak hasil dari D indeks ke I. Dan ini sebagai enter dan tanda tutup kurung kurawal untuk mengakhiri pemrograman. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.